Alhamdulillah nih ya, Pak Gubernur betul-betul memberikan perhatian. Jadi pada saat ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beliau sudah menunjuk ada namanya Tim Bantuan Hukum Jabar Istimewa. Buka suara, bahas solusi. Bahasa Basi, podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung. Ya, kali ini hadir alhamdulillah Kepala Dinas Kepala DP3A KB ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana. Betul, bisa. Ya, beliau Ibu Dr. Siska Gervianti SPDLP MHKes. Terus. Master Hukum Kesehatan. Ya, leres pisan Kang. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast PWI. Siap, sami-sami Kang, suatu kehormatan. Ya, semoga saja Ibu bisa ada info atau apa untuk warga Bandung. Ya. Dan tentunya ekspos luasnya untuk se-Jawa Barat. Iya, leres. Langsung aja Bu, ini Bu. Perihal di Undang-Undang 39 Bu ya. Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia, di mana di dalamnya terkandung tentang juga hak dasar perempuan dan anak-anak. Kemudian ada lagi keterkaitan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih tentang perlindungan anak. Betul. Langsung saja Ibu sebagai kepala dinas nih, upaya DP3 KB DP3AKB. DP3AKB ya. Rada pabaliut pun. Rada pabaliut, panjang memang ya. Kang ini teh. Soalnya di Bandung aya 2. Aya DP3A, aya DPPKB. Iya, leres. Jadi kalau Ibu mah satu induk ya, DP3AKB. Nah, upaya DP3AKB ya dalam penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan nih, ya, terhadap anak dan perempuan ya. Kan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kemudian kekerasan verbal dan atau lainnya. Itu upaya selama ini bagaimana Bu? DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Iya. Karena tema yang sekarang adalah solusi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan potensi dan angka kekerasan pada anak dan perempuan. Bagaimana? Iya. Hatur nuhun pisan Kang, suatu kehormatan buat kami diundang ke sini tentunya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kami di DP3AKB Provinsi Jawa Barat memang rada panjang dan rada pabelit ya Kang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nah, mau cerita juga selain Kota Bandung yang ada terpisah begitu, total di bawah DP3AKB ini dalam koordinasi kami itu ada 36 dinas di 27 kabupaten kota. Jadi memang ada yang bersatu, ada yang terpisah, nggak ada masalah. Yang terpenting kalau lihat Undang-Undang 23 tahun 2014, ada kita mengampu 6 urusan wajib non pelayanan dasar. Ada PPPA, ada PPKB. Jadi ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, jadi nomenklaturnya di kabupaten kota janten 30 genep nggak ada masalah. The more the merrier lah kita mah ya. Semakin banyak semakin seru gitu ya. Tapi kabir dada puyeng oke ya. Nah, yang pertama apa yang sudah dilakukan oleh DP3AKB dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertama dari segi regulasi dulu nih gitu ya. Nah, alhamdulillah nih Pemprov Jabar kita sudah memiliki Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Perda nomor 2 tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Jadi dari undang-undang tadi 39 itu kita sudah memiliki ada 2 Perda yang mengatur perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Itu dari segi regulasinya. Yang kedua, memang kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan ada program bernama Jabar Cekas atau Jawa Barat
berani cegah tindak kekerasan. Jabar Cekas. Jabar Cekas. Nah, supaya apa? Supaya kalau dulu mungkin pelaporannya sedikit. Kalau sekarang kita lihat bahwa oh kok jadi naik angkanya. Nah, sebetulnya mungkin kasus kekerasannya dari dulu sampai dengan sekarang sama. Hanya orang sekarang udah lebih terbuka, lebih berani untuk melapor, gitu kan. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai program, salah satunya Jabar Cekas ini. Yang ketiga, kami juga sudah memiliki unit layanan, namanya UPTD PPA, gitu ya. Jadi, nah kalau sudah kita sosialisasi, ada kasus kemana lapornya? Nah inilah ke UPTD PPA Jawa Barat atau yang di dekat BEC itu ya. Iya betul Ya. di Riau ya, Di Riau, antara perempatan Riau dan Wastu Kancana lah di situ di pojokan gitu ya. Nah lapor ke situ dan satu lagi tentu kita mengajak media untuk sama-sama menjadi media yang ramah terhadap perempuan dan anak. Karena misalnya sesuai dengan konvensi hak anak dan lain sebagainya, kalau ada baik korban maupun pelaku, misalnya itu usianya anak kan tetap harus di-blur dan lain sebagainya. Itu yang saat ini kita sedang lakukan bersama-sama. Dan hatur nuhun nih, dengan adanya media yang pemberitaannya ramah perempuan dan anak, kan kita semakin punya tempat gitu ya dan biar untuk warga Bandung juga ikut cekas kan? Betul, ini cekas kan jadi. Ibu menyampaikan informasi, warga Bandung pun jadi cekas. Warga Bandung jadi cekas, luar biasa. Ya, Bu Kadis, tadi kan Bu Kadis bahwa upaya DP3A KB Provinsi Jawa itu sudah ya berlayanan-layanan. Kemudian ini yang menarik soal pelaporan pengaduan. Iya, betul. Selama ini menurut data yang ada di Ibu, pengaduan pelaporan mana yang terbanyak? Tentang kekerasan perempuan atau kekerasan anak? Ya, banyak yang mana nih? Iya. Yang melapor dan penanganannya. Terus kemudian terhadap si pelapor ini dijamin nggak, Bu? Soal kerahasiaan privasinya gitu. Iya. Bagaimana? Ya, betul. Nah, jadi Kang, dari tahun 2022 sampai 2024 dan awal 2025 ini kami mencatat memang ada kenaikan jumlah aduan gitu ya. 2022 ada 2001 kasus gitu ya. 2023 itu sekitar 2.819 kasus. 2024 menjadi 3.519 kasus. Naik terus pelaporannya, berarti kan orang semakin berani, semakin banyak nyaman. Mana tentang kasus kekerasan perempuan atau kekerasan anak? Atau kekerasan anak ya, nanti kita lihat ya. Nah, data ini kita dapat dari Simponi nih Kang. Saya takut apa kalau itu Simponi baru lagi Simponi nih? itu adalah Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Nah, kalau udah angka, saya harus buka contekan dulu ya, karena kalau angka takut salah. Siap. Nah, dari tahun 2024 ini ada sekitar 3.084 kasus, di mana lebih banyak kasus kekerasan terhadap anak kan. Ada 1.939 kasus, sekitar 63%. Dan kalau untuk kasus terhadap perempuannya 1.145 kasus atau 37%. Nah, kalau udah lapor terus gimana gitu ya? Nah, jadi teman-teman kalau yang lapor baik itu lewat SAPA 129, SAPA tuh Sahabat Perempuan dan Anak. Hotline-nya 129. Unik namanya. Unik-unik ya namanya. Lalu nanti atau ke hotline UPTD PPA 085 2-nya 4 kali 06777. Nah, dari situ kasus itu biasanya kita assessment dulu. Ada pelaporan masuk, kita assessment. Dari mulai identitas pelapor, lalu misalnya apa yang dilaporkan dan lain sebagainya. Setelah assessment ini baru kita bisa menentukan. Ini apakah cukup misalnya didampingi psikolog, atau ini kasusnya sudah harus ke hukum misalnya ya. Apa kita dampingi pelaporan dan lain sebagainya. Dari situ kasus ini pasti bergulir. Kalau yang kasus kita hanya dampingi secara psikologis misalnya, aduh curhat aja, nah itu kita kerjakan gitu ya. Lalu kalau misalnya ini kasus, wah ini udah kriminal gitu ya, wah ini mah kita laporkan biasanya bersama dengan Kanit PPA dari Polda Jabar. Nah atau kita bagi, oh ini kewenangannya kabupaten kota A, B, C misalnya gitu ya. Tapi kalau udah beberapa kabupaten kota, nah itu baru kewenangannya provinsi. Jadi jangan khawatir, kasus pasti akan ditangani.
kalau kerahasiaan mah pasti dijaminkan. terhadap si pelapor. Betul, makanya kita tidak pernah menampilkan wajah dari pelapor atau korban, baik perempuan maupun anak. Ya, baik pelapor ataupun si korbannya Yes, langsung. dan kita juga kalau misalnya, oh kira-kira ini bahaya nih kalau tetap di keluarganya, kita ambil dan kita simpan di rumah aman. Kita lindungi di rumah aman. Ada pertimbangan juga ke arah sana Ibu ya? Iya, betul. Sekiranya datang bahaya dari keluarga sendiri itu di-keep ya? Iya. Di-keep atau gimana? Atau disebut? Iya, ya jadi Diamankan. kita lindungi di rumah aman, istilahnya seperti itu. Rumah perlindungan. Rumah perlindungan, rumah aman. Rumah aman. Ya, tadi Ibu sempat menyampaikan bila sekiranya ada permasalahan ini sampai ke masalah kriminal atau apa ya? Iya, kasus. betul. Ada nggak advokasi pendampingan hukum dan gratis nih itu? Nah, sekiranya itu betul. ada pendampingan advokasi hukumnya. Ya, kalau sekarang alhamdulillah nih ya, Pak Gubernur betul-betul memberikan perhatian yang sangat terasa ya sama kita. Jadi pada saat ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beliau sudah menunjuk ada namanya Tim Bantuan Hukum Jabar Istimewa. Nah, kalau di kami tentu kan pendampingannya secara psikologis gitu ya, pendampingan di rumah aman. Kami juga misalnya berkoordinasi dengan seluruh pihak gitu ya, misalnya oh ini perlu layanan kesehatan, kita komunikasi dengan Dinkes misalnya. Oh ini perlu layanan apa namanya rumah singgah atau apa, kita dengan Dinsos. Kalau kita perlu dengan polisi, kita langsung ke Kanit PPA dan lain sebagainya. Jadi ada tim bantuan hukum yang sudah ditunjuk oleh Pak Gubernur, adalah tim bantuan hukum Jabar Istimewa. Betul. Termasuk koordinasi dengan OPD yang lain, Bu ya? Leres, Pak. Ya. Betul. Kaitannya dengan kesehatan, ya. Ke Dinkes gitu. Betul, betul. Ya, ke Dinsos juga. Mohon. Jadi saling ini ya, jadi, antara lintas betul. OPD itu. Jadi kita fungsinya koordinatif juga gitu ya. Mohon. Ya, ya. Jadi dalam kasus ternyata banyak persentase kekerasan anak Ibu ya? Ya, anak lebih banyak Pak. Mungkin kalau lebih rentan ya, gitu kan, karena anak usianya ya, dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang di sekeliling anak-anak ini. Internal. Ya, betul Pak. Kota kabupaten mana tertinggi laporan? Kalau kota tertinggi mungkin ada Kota Bandung nih termasuk tinggi. Bekasi misalnya ya. Kabupaten atau kotanya? Kabupaten Bekasi Pak, Kabupaten Bekasi. Dan ini mungkin karena di dua tempat ini itu masyarakatnya udah sangat-sangat heterogen dan tadi sangat-sangat padat gitu Pak. Jadi kita memperhatikan bahwa kalau populasi demikian padat itu kan terjadinya kasus kekerasan juga tinggi lah seperti itu. Oke, terus kemudian tadi ya layanan ya, terlapor dapat jaminan lah kerahasiaannya. Iya ya. Betul. Kemudian di DP3 KB Provinsi Jawa ini dalam memberikan layanan ini Bu, tadi kan katanya kata Ibu kan meningkat ya. Iya, dan betul. kasusnya pun banyak meningkat. Artinya keterbukaan, keberanian si pelapor ada. Iya, betul Pak. Banyak mana lapor secara online atau offline? Kalau sekarang sih banyaknya lapornya secara online ya. Online. Ada yang langsung hadir ke UPTD PPA, tapi itu setelah misalnya tindak lanjut ke berapa lah gitu. Jadi biasanya orang sekarang tes air dulu nih. Kalau lapor dulu nih, ditanggapi enggak ada misalnya. Tes air. Iya, kayaknya orang sekarang gitu ya. Dia lapor bisi dulu, bohong, bisi WA-na tuh dijawab ya, gitu. Ngetes dinas tugasnya aya kerjana tuh. Ya, jadi beberapa memang pasti lewat digital dulu. Apakah lewat Sapa 129 atau lewat hotline UPTD kita. Nah, dari situ baru kita tindak lanjuti dengan misalnya bertemu dan lain sebagainya. Ada beberapa juga yang datang sebetulnya, tapi tidak terlalu banyak lah gitu. Lebih banyak yang melalui melalui telepon dulu. Telepon dulu. Jadi kalau begitu termasuk tingkat kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam hal melapor sebetulnya meningkat, Bu? Meningkat, Pak, meningkat. Kan dulu di tahun 2000 ada was-was atau takut atau apa, terus yang melaporkan pengeroyokan ini yang bersangkutannya yang menimpa langsung kejadian atau ada pihak keluarga atau gimana? Boleh. Jadi yang melapor itu boleh pelakunya, boleh korban, boleh korbannya atau misalnya keluarganya atau bahkan masyarakat juga diperbolehkan, Pak, kalau untuk melaporkan kasus kekerasan seperti itu. Ada nggak Bu kasus yang
kemarin-kemarin aja yang ditangani oleh DP3 KB Jawa Barat yang hingga tuntas misalnya. Ada banyak Pak gitu. Kalau kasus sampai tuntas, sampai ke titik misalnya di pengadilan ada putusan, banyak Pak. Yang kita sedang soroti juga nih untuk wargi Jabar dan juga wargi Bandung, kasus-kasus kekerasan ini kan tidak seperti Bapak pilek nih, minum obat 3 kali 1, 3 hari oke, beres. Kalau kasus kekerasan ini yang manjang itu traumanya Pak. Jadi misalnya kasus ini dari penanganan sampai putus pengadilan mungkin perlu waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih mungkin. Tapi traumanya bisa terus Pak, bisa menaun. Nah makanya memang psikolog kami ini wah sangat ini ya tugasnya gitu ya. Ada psikolog kita gitu kan, terus itu juga kan kasusnya ada yang kasus lama, kadang curhat kembali dan lain sebagainya dan ada ini petugas konseling juga. Iya, kan? Ada petugas konseling juga seperti itu Pak. Ya, jadi itu ada di UPTD semua ya? Ada Pak, ada di UPTD. Hanya memang jumlahnya tadi tidak sebanding lah dengan jumlah kasus gitu ya. Kalau gitu usulin dong. Sehingga memang penambahan. Betul. Sehingga memang kami berkolaborasi gitu ya, bermitra dengan banyak sekali teman-teman gitu kan, misalnya dari HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, lalu dengan Polteksos misalnya ya, STKS kampung rumahnya di Dago, betul, dan lain sebagainya lah seperti ya. Soalnya Wali Kota Bandung yang sekarang Kang Farhan kemarin sempat menyuarakan akan menambah petugas psikolog. Iya, saya setuju Pak, betul. Karena memang selama ini mungkin kasus banyak, psikolognya terbatas gitu sehingga tadi atau provinsi kapihelaan ketemu ke kota. Apa tuh Pak? Kan tidak semua juga kasusnya di provinsinya, ada yang di kabupaten kota juga. Ada provinsi mah tinggal kieu laporan. Enggak, jadi kalau kasusnya memang melintasi kabupaten dan kota itu jadi ranahnya provinsi. Ada secara periodik enggak staf-staf Ibu mengadakan katakanlah turun ke bawah selain menerima laporan? Oh iya Pak. Betul, namanya itu penjangkauan Pak. Jadi misalnya ada laporan nih, misalnya biasanya kalau provinsi turun itu pertama misalnya ada rujukan kasus dari kementerian, karena misalnya lintas provinsi atau warga Jawa Barat yang mendapatkan kekerasan di provinsi lain, misalnya apakah TPPO, apakah KDRT dan lain sebagainya. Itu pasti kita akan menjangkau nanti ini kemana gitu ya. Sebentar Bu, menyela. Maksudnya antar provinsi. Kasus kejadian misalnya di Jawa Barat atau di sana? Tapi warga orang Jawa Barat, tapi misalnya di luar provinsi Jawa Barat. Kejadiannya? Iya, misalnya kan nanti diantar sama provinsinya dikembalikan kepada kita, misalnya untuk TPPO. Atau kalau misalnya ada kejadian atau tindak kekerasan yang melibatkan beberapa kabupaten, misalnya atau kota, misalnya warga Kota Bandung, tetapi lokusnya di Kabupaten Bandung, misalnya. Nah itu juga kan sudah ada 2 kabupaten yang terlibat. Nah itu biasanya juga provinsi melakukan penjangkauan. Seperti itu Pak. Jadi tidak diam aja, tetapi ada beberapa yang memang menjadi ranahnya provinsi. Sedikit Bu soal kasuistiknya tentang kekerasan perempuan dan kekerasan anak. Ini kalau soal anak jalanan terlantar itu kata jalanan, anak terlantar. Perlindungan, pemberdayaan itu bagaimana ini Bu? Bisa dipahami kamu? Ini sebetulnya anak jalanan tugas siapa, ini tugas siapa, kayak gitu. Ya tugas kita bersama lah Kang ya. Jadi memang kalau DP3 KB ini memang banyaknya fungsinya koordinatif. Meskipun nanti misalnya kita kemarin sudah menyisir juga nih, melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang ada di jalanan. Tapi kita nggak sendirian. Kita turun misalnya kalau ini ranahnya ada di Kota Bandung, ya tetap saya koordinasi dengan Kadis DP3A Kota Bandung, ada Dinsosnya, ada Satpol PP-nya, dan lain sebagainya. Nanti kan setelah anak-anak ini kita jangkau gitu ya, oh ini kemana nih, apa kembalikan ke orang tua, nanti pembinaan orang tuanya, atau ini anak memang nggak ada siapa-siapa, oh kita titipkan misalnya ke panti, ke dinas sosial, dan lain sebagainya. Jadi tadi memang selama itu ada perempuan dan anak ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Konsen sekali ya Bu. Betul. Ya. Saya pernah mengikuti kegiatan yang ada di Kota Bandung. Rasanya mungkin keberanian pertama menurut saya
ada operasi ke suatu apartemen. Iya. Dan ketika saya pun melihat ada yang kena, aduh, pakai seragam. Nah, makanya tadi saya tanya ini kerahasiaan bagaimana? Oh, dijamin, Pak. Dijamin. Dijamin, Pak. Ya? Betul. Masya Allah gitu. Satpolnya ada gitu dalam hal penindakan. Ya. Nah, hal-hal ini apakah tidak lebih gencar dilakukan, Bu? Karena ada beberapa titik nih yang teramati juga nih, yang ada yang menaunginya seperti begitu. Ya. Dalam tindakan nih DP3AKB bisa seperti itu, Bu? Ya, jadi kalau untuk yang kasus yang tadi, Kang, itu memang kami sudah koordinasi dengan Bu Kadis DP3A Kota Bandung ya, TUU. Karena luar biasa memang itu, Bu, operasi itu, Bu. Memang luar biasa, dan karena itu memang lingkupnya hanya Kota Bandung, jadi kami sebatas melakukan pendampingan di luar aja gitu ya. Berani meskipun ada ancaman. Nah, betul. Saya pantau tuh. Dan ini kan sebetulnya bagaimana kita ingin menyelamatkan anak-anak kita kan dari misalnya tindakan kriminal, misalnya ya. Kalau tindakan kriminal kan nantinya harus masuk pengadilan, harus putus dan nanti masuk lapas lagi ya. Tapi ini kan kita mencegah sebetulnya anak-anak yang sudah ada dalam lingkungan yang kurang baik, kita ingin selamatkan. Seperti itu kan. Ya. Ya, di kami juga pernah kedatangan langsung ya. Coy, waktu itu ada seorang ibu-ibu mengadu ke sini ya. Saya langsung telepon-teleponan dan langsung respect dibantu oleh jajaran Bu dan Bu Tony. Betul. Pelihara rebutan anak gitu. Ada yang ngadu ke sini. Ya, akhirnya sampai ke Kumham mesti ini. Tapi alhamdulillah akhirnya beres. Alhamdulillah. Jadi disitulah saya dan rekan-rekan tahu, oh ini sepak terjang ternyata antar dinas tuh koordinasinya luar biasa. Gitu. Iya. Kemudian kan sekarang mah nggak bisa kerja sendiri, Kang. Ya. Nggak bisa jadi Superman, Superwoman, harus super team. Kalau Ibu Superwoman, Bu. Saya punya super team. yang luar biasa. Number one ladies di DP3AKB. Bu, yang menarik, Bu, ini kasus lain, Bu, yang kemarin, Bu, di rumah sakit gimana? Bahan. Ya, jadi itu soal oknum dokter itu. Oknum dokter itu ya. Kami sangat sayangkan, betul-betul menyayangkan kejadian ini, dan kasus ini sudah mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian PPPA gitu ya, dan Bu Wamen langsung hadir ke sini dengan Pak Penasihat Presiden. Tapi kasus ini juga betul-betul mendapat perhatian dari Pak Gubernur gitu ya. Jadi korban ini sekarang dalam pendampingan dari tim bantuan hukum Jabar Istimewa. Dan betul Pak Gubernur sangat konsen dan memberikan perhatian gitu kan. Sebetulnya bukan hanya kasus ini tapi seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita sangat menyayangkan gitu ya. Kejadian ini, oknum dokter ini tentu mencoreng gitu ya nama Kops ya. Kan banyak dokter baik seperti saya yang tidak sombong gitu, gitu ya. Dan ini tentu harus kita kawal bersama supaya tidak terulang kasus-kasus seperti ini. Dan kita juga bersama mensosialisasikan juga nih, Kang, misalnya kalau dalam layanan kesehatan kan takutnya nanti ada ketakutan datang ke layanan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah kita harus tahu manakala ingin mendapatkan layanan kesehatan, ini kita harus tanya, harus aktif bertanya. Prosedurnya seperti apa gitu kan, terus dilakukannya seperti apa dan lain sebagainya, harus tanda tangan informed consent dan lain sebagainya. Dan yang terpenting tadi untuk tindakan-tindakan tertentu ya minta pendampingan dari keluarga dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Kalau acuan yang tadi undang-undang itu, Bu, 39 tahun 99 dengan Undang-Undang 23 tahun 23 ya, 2002 itu jadikan standar di kedinasan, Ibu. Tentang perlindungan perempuan dan ya kasus-kasus ini. Karena ini menyitirnya ke masalah ada HAM-nya gitu, hak-hak dasar gitu. Iya, kalau itu setuju Pak, karena semua undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak pada awalnya kan pasti tentang hak asasi sebagai manusia ya, bagaimana setiap manusia harus diperlakukan dengan setara dan lain sebagainya. Tapi tadi ada memang sekarang untuk undang-undang yang kekerasan seksual sudah ada undang-undang terbarunya gitu yang lebih spesifik, misalnya undang-undang TPKS, lalu undang-undang perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Dan saya pikir sebagai dasar undang-undang tentang HAM itu pasti menjadi acuan. Dan tentu undang-undang yang baru-baru ini juga secara spesifik
memberikan perlindungan-perlindungan kekhususan kepada perempuan dan anak. Like specialist for the woman. Yes. Untuk laki-laki bukan tidak ada, tapi belum mungkin ya, Bu. Karena bisa jadi ada seorang laki-laki juga yang tanda petik terjajah oleh perempuan, ada. Siapa Pak Ade? Ya, Bu. Siap. Jadi konsentrasi atau arah perhatian terhadap kasus yang dokter itu pun HAM-nya juga harus diperhatikan. Ya. Iya, Ya. leres pisan, Pak. HAM-nya, Betul. baik HAM-nya si korban, Betul. si pelaku termasuk itu. Ya, makanya kan sebetulnya ini kan baik korban maupun pelaku kan dua-duanya berhak didampingi oleh kuasa hukum kan, seperti itu, untuk menjaga supaya hak-haknya juga kan terlindungi. Di provinsi ada nggak pendampingan hukum, advokasi hukum? Seperti di Kota Bandung kan ada. Kalau Pendampingan hukumnya. dari DP3AKB atau dari UPTD PPA kita punya memang kayak konselor hukumnya, Ya. Pak. Tapi kalau pendampingan hukum biasanya kami juga bermitra tadi. Ini salah satunya dengan tim hukum Yang Jabar disediakan oleh Pak Istimewa. Gubernur. Betul. Jadi sudah ada lah ya. Sudah ada. Jadi masyarakat se-Jawa Barat ini ada orang nomor satu nih masalah perempuan dan anak. Jadi jangan khawatir, sudah jelas ya bahwa nyaman lah ya, Iya, di Jawa betul. Barat untuk masalah kekerasan perempuan dan anak ini. Iya. Ya. Nah, kaitannya dengan HAM nih, Bu. Lagi ramai juga nih kan sekarang. Syarat bansos Iya. laki-laki harus di vasektomi itu. Secara maaf, secara religi, secara keagamaan kan itu Iya. haram kan, Ibu, ya. Terus kemudian yang terbaru Mensos sendiri sampai bersuara nih. Jangan memaksaan. Nah, kesiapan Ibu nih sebagai orang nomor satu yang Iya. ada kaitannya dengan KB-nya ini. Betul. Sarana prasarana bagaimana nih? Ada kekhususan pada penerima bansos harus vasektomi kepada laki-laki. Bagaimana? Iya. Jadi mungkin tadi kan bahasa media dengan bahasa program berbeda ya, Pak ya. Naon boda, Bu? Iya. Jadi memang KB pria ini ada berbagai macam ya. Pertama ada metode KB yang pertama tuh pakai kondom, Pak, untuk laki-laki. Yang kedua adalah coitus interruptus atau dikeluarkannya di luar misalnya ya. Pada saat ejakulasi dia di luar, tidak di dalam vagina. Yang ketiga baru MOP ini, metode operasi pria. Yang tadi kita kenal dengan Berhitung vasektomi. kalender lu nggak ada ya? Metode kalender mah dua-duanya, Pak. Jadi dua-duanya menjaga etamanya metode kalender. Jika lu apal, Bu. Oh, iya. Kelihatan dari hati barusan ngomong kalendernya. Nah, untuk khusus untuk yang ini sebetulnya gini, kita berangkat kepada penerima bantuan sosial tuh siapa sih, Pak? Berarti kan orang miskin gitu kan. Kan sekarang kita ada dua macam, ada miskin ekstrim. Nah, kalau kita turun ke lapangan, ini teh rata-rata putrana seueur, Pak, gitu ya. Nah, jadi kan yang ingin kita putuskan sebetulnya rantai kemiskinannya, rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Nah, pada saat orang ini menerima bantuan sosial atau bansos ini, kan kalau dia anaknya nambah terus gimana, Pak? Seperti itu ya. Nah, jadi ada dan ini kan sebetulnya bukan program yang ngarang-ngarang gitu ya, dari dulu juga sudah dilaksanakan. Hanya kita ingin supaya ada kesadaran gitu, Pak. Sehingga KB itu bukan hanya untuk perempuan aja. Karena begini, kenapa anaknya banyak? Ibu ini kalau kita lihat, kalau kemarin saya sudah turun ke lapangan misalnya, aduh menikarunya Pak, anaknya ada yang 4, 6, 7, aduh si ibunya teh udah capek, udah nggak bisa ngurus, jangan kan ngurus diri ya, ngurus anaknya aja nggak kesiwar semua, ada seueur gitu ya. Lalu para perempuan ini juga banyak yang tidak cocok dengan jenis-jenis KB ini gitu ya. Misalnya kalau hormonal, ada pil, ada KB, suntik, ada suntik, ada implan, ternyata ada yang jadi berjerawat, ada yang tensinya jadi naik dan lain jadi sebagainya. gemuk. Betul. Jadi ada juga yang misalnya pakai IUD ternyata nggak cocok juga, perdarahannya banyak atau misalnya eksplosi dan lain sebagainya. Nah, kalau pakai kondom dua-duanya tidak disiplin, jadi deui. IUD makanya banyak keluar di laki-laki. Nah, dan lain sebagainya lah. Jadi kita dorong, kasihan nih ibu-ibunya mungkin tidak nyaman dengan berbagai macam KB ini, ya kita dorong bapak-bapaknya deh gitu ya, seperti itu. Tapi ini juga kemarin pada saat persiapan Pak,
kita juga tentu mengundang Ketua MUI Jawa Barat untuk berdiskusi. Memang betul di hasil Ijtima Ulama Fatwa 4 tahun 2012 itu memang haram. Tapi ada pengecualiannya, ada 5 hal pengecualiannya. Pertama, untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Misalnya ya, tadi kan kita bicara tentang tujuannya, tentu tadi kita ingin supaya anak-anak Jawa Barat ini tumbuh dalam lingkungan yang baik, keluarga yang sejahtera, gitu kan, tadi, dan pola asuh yang baik. Misalnya itu bisa terlaksana kalau ada perencanaan jumlah anak, misalnya gitu ya. Yang kedua, tidak menimbulkan kemandulan, Pak. Nah, jadi tidak diputus gitu ya sifat difference-nya, tapi diikat saja. Jadi yang ketiga bisa rekanalisasi kembali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti dia sekarang nih bansos nih, tapi nanti dia misalnya bisa berubah nasib, suatu saat ingin punya anak lagi, masih bisa dilakukan. Gitu. Ya, dibuka lagi dan direkanalisasi. Lalu tadi tidak menimbulkan mudorot bagi yang melaksanakan, dan tadi dapat persetujuan dari istri. Kemarin kita sudah lakukan, Pak, gitu di Kuningan. Targetnya Kuningan tuh sebetulnya dalam 1 tahun biasanya hanya 5. Ternyata Kang yang daftar 14. Jadi rata-rata mereka sudah punya anak di atas 4. Lalu beberapa bapak-bapak memang, aduh kasihan istri saya. Ibunya nggak di KB? Sudah di KB tapi sudah berbagai KB dan tidak cocok juga, Pak. Nah, gitu. Dan ibu-ibu ini tentu mengantarkan suaminya buat vasektomi juga gitu, Pak. Ya, jadi intinya tadi ya, syarat-syarat. Itu kapan itu? Apa karena sosok sekarang lagi ramai itu kemudian lantas, maaf, dihadirkanlah 14 orang pendaftar? Enggak, Pak. Itu memang kita cross-check data tadi ya, dari misalnya penerima bantuan sosial yang sudah kita edukasi dan mereka bersedia. Dan langsung diantar sama istrinya. Kalau 5 tapi itu dari siapa? Itu mah dari fatwa MUI-nya, Pak. Dari MUI itu 5 tapi itu? Yes, haram kecuali ada 5 hal tadi. Jadi kita juga tidak ingin ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Dan ini juga kan tentu di tanggal 21 April sebetulnya itu gebrakannya lebih besar lagi. Ini kita mendorong vasektomi ini atau MOP ini juga se-Indonesia, Pak, beserta Bapak Menteri Kemenduk Bangga. Waktu itu launchingnya di Majalengka, Pak, tanggal 21 April. Ibu mah apalnya singkatan nama menteri itu. Apa bangga gitu ya? Kemenduk Bangga ya, Pak. Kementerian Kependudukan. Bang itu apa? Ganya keluarga aja. Dan pembangunan keluarga. Apalnya sakit itu? Ada yang sakit itu, Pak. BKKBN Kapung Kurmala ya, gitu. BKKBN, ya seru-serunya ya, sampai ada di logo uang, ingat waktu itu ya. Dan kemarin ada dari Pakistan ya, datang ke Bandung secara internasional memuji terhadap program KB di Indonesia. Iya, betul, ada Pak. kemarin tuh deputi apalah dari pemerintahan Pakistan. Iya, betul. Saya sempat melihat juga. Ya, itu memuji kepada Indonesia terhadap ya sistem-sistem KB ini. Iya. Jadi KB, jadi apa yang pantasnya kalau untuk laki-laki? Jangan bahasa vasektomi dong, udah aja. MOP aja, Pak. Metode operasi pria. Udah, pria pun ber-KB aja gitu. Pria ber-KB, betul. Asa kumaha kita karena harus sayang kepada istri, betul. Mangga palah kalau istilah mah. Tapi kita dorong memang MOP atau KB pria aja. Betul. Meski ada pameo bahasa orang tua dulu kan banyak anak banyak rezeki. Tapi kedepannya, iya. Dan memang faktanya ada. Iya. Banyak anak banyak rezeki. Betul, Pak. Anak nomor 1 ini. Iya. Benar. Betul. Kalau untuk orang dengan latar belakang ekonomi yang cukup dan mumpuni, kita juga tidak mendorong, Pak. Ini kan yang kita dorong supaya tadi bagaimana memutus rantai kemiskinan ekstrim. Kita kan ingin semua anak di Jawa Barat tumbuh dan berkembang dengan optimal, seperti itu. Ya. Siap. Berarti DP3 AKB sebenarnya udah banyak upaya langkah-langkah yang dilakukan ya, Bu. Ya. Mulai turun ke bawah, jemput bola gitu ya. Siap. Menerima laporan-laporan seperti itu ya. Leres pisan. Banyak. Dan kalau ini masih soalnya Kak Indung masih ibu nggak, Bu? Programnya ibu nggak? Ya, sebetulnya kalau secara lansianya masuknya ke Dinsos, Pak. Ke Dinsos. Jadi lead sektornya karena menyasar kepada lansia,
itu ada di Dinsos. Tapi tentu kami sebagai dinas yang tadi koordinatif, mungkin karena ada indungnya kan berarti perempuan, tetap kami juga ikut mendukung program ini. Karena di beberapa daerah memang bukan hanya Nyahka Indung Pak, tapi ada yang Nyahka Kolot. Jadi misalnya ada indungnya, ada bapaknya. Soalnya budak aku sering tanya deh. Kalau Nyahka budak mah pasti Pak, betul. Kaki dalam tanya Nyahka budak. Nah, ya, digendir kan. Ya, langkah dan upaya di DP3KB ini banyak sekali ya Bu ya. Selain itu soal kasus yang tadi Bu, apa karena kasus ramai kemudian lantas kerja atau ada kasus lain yang ada saja yang dikit misalnya, ada nggak? Bapak kalau lihat tadi jumlah aja itu 1 tahun itu hampir 4.000 kasus Pak. Yang viral berapa sih Pak? Berarti kan selama ini kami work in silence. Nah justru itu berarti kerja Ibu tidak terketahui. Karena memang tidak perlu kami expose Pak. Jadi kita kan tidak boleh sebetulnya. Silent of God. Diam itu kita tidak boleh mengekspos sebetulnya Pak kasus-kasus misalnya tadi, liatin wajahnya atau apanya. Ya itu mah kode etik. Mohon. Jadi kan yang penting semua kasus yang melapor kepada kita tangani, kita dampingi, dan tadi kita koordinasi dengan semua stakeholder terkait gitu Pak. Adapun beberapa kasus yang viral, ya itu juga tetap kita dampingi ya Pak ya. Tapi tadi yang nggak viral juga tetap kita dampingi. Seperti itu ya, kan. Takutnya ada anggapan dari masyarakat, karena viral terlihat kerja. Tapi sebenarnya DP3KB Jawa Barat itu ya. Iya. Silent of God ya. Nah, ini juga bareng dengan dinas di kabupaten kota Pak gitu. Jadi total segitu tuh se-Jawa Barat Pak. Kalau yang langsung ke UPTD PPA-nya kita di tahun 2024 itu sekitar 962 kasus gitu. Dan itu juga kita selesaikan silent. Gitu. Ada keyakinan menurun kasus? Kalau pelaporannya saya yakin naik terus Pak. Karena apa? Karena pertama orang jadi yakin kan kalau speak up, kalau mereka melapor, mereka sudah tahu saluran yang benar dan pasti akan didampingi dengan betul gitu kan. Pasti kalau pelaporan pasti akan naik menurut saya. Tapi upaya pencegahan juga tetap kita laksanakan karena tadi bagaimanapun kalau terus memadamkan api juga tenaga kita harus ekstra ya Pak ya. Nah, tapi kita juga di sisi lain urusan pencegahan dengan program Jabar Cekas ini juga kita kerjakan terus. Seperti itu. Ya pokoknya terus upaya dan upaya ya. Meskipun pelaporan tetap banyak. Tapi diam-diam ternyata tuntas. Tuntas Pak. Cekas. Cekas Pak. Baik, sekarang pandangan Ibu. Saya pun sempat hadir bersama rekan-rekan diundang oleh Bu tentang apa sih media ramah anak. Iya betul. Nah tanggapan Ibu sendiri di Jawa Barat terhadap media bagaimana? Jadi gini, kita harus tahu bahwa sekarang ini media itu menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempengaruhi kehidupan kita ya. Ada ekonomi, kekuatan politik misalnya ya, kekuatan teknologi, ya termasuk di dalamnya kekuatan media gitu kan. Media juga kan ada media tradisional, media massa atau media digital sekarang. Dan ini peran media ini sangat penting karena media ini bisa menggiring opini, bisa membolak-balikan opini, betul? Kalau medianya tidak ada keberpihakan terhadap perempuan dan anak, yang saya takut adalah kasus-kasus ini di blow up membabi buta tanpa melihat rambu-rambu atau kode etik jurnalistik. Nah seperti itu. Jadi penting sekali kita mempunyai partner atau mitra media-media yang ramah terhadap perempuan dan anak. Ya seperti misalnya kalau ada kasus kekerasan kan tidak perlu digambarkan bagaimana kekerasan ini terjadi. Misalnya salah satunya kekerasan seksual ini terjadi seperti apa. Kan tidak perlu digambarkan. Dan ini tentu kami harus koordinasi dengan teman-teman dari media. Dan dengan adanya media yang ramah anak, tentu kita berharap pertama bagaimana membangun kesadaran dari wargi Bandung dan juga wargi Jabar. Gimana sih kita memberikan sosialisasi dan edukasi misalnya ya, bahwa misalnya kalau buat anak-anak misalnya
ada sentuhan yang boleh dan ada sentuhan yang tidak boleh, misalnya ya. Lalu misalnya kalau ada kasus kekerasan, bagaimana sih kita menyikapinya, melaporkannya kemana dan lain sebagainya. Yang terpenting kita mengharapkan media ini memberikan dukungan terhadap korban dengan tadi memberitakan dengan proporsi yang betul-betul ramah perempuan dan anak. Hasil data informasi dari pihak sini juga dari pihak satu. Tidak bersifat opini jadinya. Iya, betul. Kalau bisa data, fakta, tapi juga membangun kesadaran dan juga membangun dukungan gitu kan terhadap para korban ini, seperti itu. Baik. Jadi selama ini Bu, Ibu sebagai komando di Jawa Barat, satu komando nggak Bu kepada kota kabupaten yang kaitannya dengan media? Saya sih yakin karena memang ini kan sudah ada timnya kita ya Pak ya, media ramah anak ini kita gelorakan melalui humas kita masing-masing, juga dengan humas dari dinas-dinas kabupaten kota, kita mengajak semuanya untuk tadi mengajak media yang ramah anak. Kalau satu garis komando ya kalau kami kan tidak begitunya Pak ya, apalagi dengan 36 dinas ya. Tapi insya Allah pertama sinergi silaturahmi antara kami di provinsi dengan kabupaten kota ini terjalin dengan baik. Seluruh informasi, kita juga menggunakan teknologi informasi juga berupa WhatsApp group misalnya atau media sosial lainnya untuk saling berkomunikasi. Dan ini untuk tadi bagaimana mengukuhkan semangat gitu ya, dan juga bagaimana bertukar ide dan gagasan dan solusi membereskan berbagai permasalahan perempuan dan anak. Seperti itu Pak. Jadi kita mah kompak lah pokoknya intinya gitu. Kompak, terus kompak juga ngajak medianya supaya ramah anak gitu. Kapan ngajak? Waduh, siap Bapak nanti diajak ya. Siap. Kami semua nih. Oke Bu, sebelum closing statement ya. Sepanjang Ibu berdinas di DP3 AKB, hal yang katakanlah bikin Ibu capek, melelahkan, dan membahagiakan apa? Coba cerita. Oh gitu ya. Kalau yang bukan bikin capek ya Pak, kalau pekerjaan mah semua juga kan pasti ada capeknya. Tetapi sedih itu ya pada saat kita melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita lihat korbannya seperti apa, lalu derita fisik yang mereka alami seperti apa. Kita misalnya ngelihat anak korban kekerasan seksual, misalnya tatapannya sampai kosong, begitu kan, itu menyayat hati psikologis, ya. Nah, tapi di situ kami punya semangat kalau jangan sampai ada perempuan dan anak lain mengalami hal ini gitu. Jadi disitulah semangat atau yang membahagiakan itu kalau misalnya satu kasus ini biasanya beres gitu ya, sampai dapat kita putusan yang kita harapkan. Lalu misalnya kita tahu bahwa korban-korban perempuan dan anak ini kita ikutin, kita titip misalnya ya ke kabupaten kota, ternyata bisa move on, bisa melanjutkan hidup dan lain sebagainya. Dan traumanya sedikit demi sedikit mungkin kita dampingi. Ya pasti hal-hal yang menyenangkan lainnya, misalnya melihat pada saat misalnya ada perempuan berdaya yang sudah kita misalnya kita latih di Sekolah Perempuan Jawa Barat, sekarang sudah jadi pengusaha dan lain sebagainya, itu kan membahagiakan. Atau anak-anak yang ada di Forum Anak Daerah Jawa Barat ternyata sekarang sudah jadi A, B, C, wah itu kan membanggakan. Sukses betul. Ya, alhamdulillah, berarti apa yang kita tidak ternilai. Betul, apa yang kita lakukan selama ini ada buah kebaikan dari apa-apa yang sudah kita tanam gitu. Yang jelas semua layanan itu di dinas Ibu ya, di DP3 AKB mengacu kepada Permen PPA nomor 2 tahun 2022 ya. Iya, betul sekali. Sip. Baik Bu, silakan close statement Ibu ke ini untuk semua wargi Bandung dan wargi Jawa Barat tentang kedinasan. Silakan. Iya, untuk wargi Bandung dan juga wargi Jawa Barat. Jadi meskipun akhir-akhir ini kita semua disibukkan dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi tentu dinas kami tidak hanya menangani urusan kasus kekerasan terhadap perempuan anak, tapi juga untuk pemberdayaannya, perlindungannya, dan bagaimana kita juga ingin mendukung supaya kabupaten kota di Jawa Barat ini menjadi layak anak
dan provinsi menjadi layak anak, kayak gitu. Jadi, tapi jika menemukan kekerasan di lingkungan sekitar kita, jangan ragu untuk melapor ke SAPA 129 atau ke 085 2-nya 4 kali 06 777. Dan tadi jangan lupa untuk menjaga diri, anak-anak dan keluarga kita supaya tetap bahagia dan sejahtera. Atur nuhun. Amin. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Emas 2045 dan Jabar Istimewa. Baik, demikian tadi wargi Bandung dan wargi Jawa Barat ditambahnya, karena ini Kepala Dinas di Jawa Barat. Ya, bincang-bincang ya. Buka Suara Bahas Solusi bersama Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Siska Girvianti, SPDLP MHKes. Tadi sudah panjang menceritakan termasuk apa layanan yang sudah dilaksanakan, termasuk yang tadi soal vasektomi ternyata gantilah, jangan vasektomi, MOP. Jadi dengan MOP dan cerita tentang kebahagiaannya, bahagia tuh bila tuntas hingga masalah. Semoga saja seluruh permasalahan kasuistik yang kaitannya dengan kekerasan perempuan dan anak-anak, insya Allah percaya tertangani oleh DP3A KB Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.